Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi para adik-adik mahasiswa, siapapun Anda di luar sana yang menyaksikan channel YouTube Bapak. Tetap dukung channel YouTube Bapak dengan cara like, komen, dan subscribe di channel YouTube Hani Subakti. Baik, pagi hari ini kita akan berbicara tentang satu bahasan pokok yang di era masyarakat revolusi industri 4.0 menjadi bahan pembicaraan dan menghasilkan pendapatan yang cukup meyakinkan. Khususnya adik-adik mahasiswa yang pagi hari ini Bapak undang dalam Zoom meeting ini untuk bisa mendengarkan secara saksama. Baik, kita mau membahas apa? Pagi hari ini kita akan membahas keterampilan berbahasa Indonesia. Kenapa keterampilan ini penting di masyarakat industri 4.0? Karena keterampilan ini akan menjadi suatu pekerjaan yang menjanjikan di masyarakat industri itu sendiri. Oleh karena itu, tetap dukung channel Bapak, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, pada segmen ini saya akan menampilkan PowerPoint. Silahkan ditampilkan. Oke, terima kasih. Jadi, kebetulan Bapak Hani Subakti juga seorang dosen di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda yang pada kesempatan semester ini saya mengajar keterampilan berbahasa Indonesia di program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD Strata 1. Dan adik-adik mahasiswa yang hari ini saya undang juga salah satu mahasiswa Bapak yang memang Bapak ajarkan dalam semester ini melalui daring. Namun tidak ada salahnya bagi teman-teman di luar sana yang menyaksikan channel YouTube Bapak untuk memahami apa sih keterampilan berbahasa Indonesia ini yang akan dibawakan langsung oleh saya, Hani Subakti, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Ya, sekaligus saya ingin mempromosikan inilah kampus kami, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada Twitternya, dan ada YouTube-nya, serta ada websitenya ada yang tertera di salin dia atau PowerPoint ini. Selanjutnya, baik, kita berbicara konsep terlebih dahulu. Di video ini saya akan menceritakan konsep keterampilan berbahasa Indonesia secara umum atau universal. Ingat, bahasa Indonesia adalah bahasa tuan rumah di negara kepulauan yang lebih dari 17.000 ini hingga 34 provinsi dan sebenarnya bisa menjadi tuan rumah di Asia Tenggara karena rumpun kita masih sebagian besar adalah rumpun Melayu. Oleh karena itu, keterampilan berbahasa Indonesia ini wajib dikuasai oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan umumnya Asia Tenggara bahkan dunia. Semoga kita doakan bahasa Indonesia suatu saat akan menjadi bahasa internasional atau bahasa perserikatan bangsa-bangsa. Oke, kembali ke konsep keterampilan berbahasa Indonesia. Ada 4 yang harus teman-teman pahami tentang keterampilan berbahasa Indonesia dan semua saling terkait. Yang pertama, menyimak. Yang kedua, berbicara. Yang ketiga, menulis. Yang keempat, membaca. Dari keempat konsep ini, teman-teman harusnya memahami secara saksama. Di PowerPoint itu, keterampilan berbahasa ada di tengah-tengah. Diapit oleh 4 keterampilan yang menjadi penghubungnya. Bisa kita ceritakan secara langsung. Menyimak. Menyimak itu adalah menyimak langsung, menyimak apresiatif, menyimak reseptif, dan fungsional. Menyimak beririsan dengan berbicara. Berbicara ada berbicara langsung, berbicara produktif, dan berbicara ekspresif. Ingat, menyimak dan berbicara adalah komunikasi tatap muka, seperti apa yang pagi hari ini Bapak ceritakan kepada teman-teman yang menyaksikan channel YouTube Hani Subakti ini. Lalu, baru duanya lagi adalah menulis dan membaca. Menulis sendiri adalah menulis tak langsung, produktif, dan ekspresif. Kemudian membaca, ada membaca tak langsung, membaca apresiatif, membaca reseptif, dan fungsional. Adik-adik, rekan-rekan mahasiswa, ataupun penikmat video YouTube ini, bisa melihat secara langsung PowerPoint ini. Ketika menulis dan membaca beririsan, ingat, sekali lagi, ketika menyimak dan berbicara itu tatap muka, kalau menulis dan membaca adalah tidak tatap muka. Oleh karena itu komunikasinya berbeda.
Namun dari 4 keterampilan ini, jikalau kalian mampu menguasainya, Bapak yakin era masyarakat revolusi industri 4.0 ini dapat kalian lewati. Secanggih apapun zaman modern hari ini, kalau kita tidak menguasai 4 keterampilan ini, kita tidak akan dianggap seperti orang yang berilmu. Oke, ini secara konsepnya akan saya perjelas di layar berikut ini. Silakan. Baik, Bapak Anies Bakti di channel YouTube ini akan bercerita tentang keterampilan berbahasa Indonesia menyimak atau mendengar. Ya, menyimak atau mendengar. Hari ini kita sering menyimak atau mendengar berita yang masuk dalam kategori hoax atau berita sumbang dan tidak benar. Ingat, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, atau sebagai apapun Anda di luar sana, jangan sampai Anda menyimak atau mendengar yang tidak benar atau hoax. Oleh karena itu, sering-seringlah menyimak dengan baik dan benar. Menyimak bahan bacaan. Menyimak bahan bacaan yang dibacakan oleh orang lain dengan sesama. Ya, dengan benar. Ingat, terkadang kita menyimaknya dalam kata-kata yang tidak baku. Coba kita selami, oh ternyata beliau-beliau ketika berbicara, saya menyimaknya dengan salah. Mereka berbicara dengan salah atau tidak benar, katanya tidak baku. Kalian harus memperbaiki itu. Menyimak tidak terlalu relevan memang, tidak terlalu penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun kalau kita menyimaknya dengan baik, kita pasti akan menjadi orang yang lebih baik. Oleh karena itu, pastikan kalian menyimak atau mendengar berita dengan benar. Ya, oke. Contohnya apa Pak di dunia kerja? Contohnya ketika customer service menelpon kalian menawarkan produk jasa atau barang. Kalian kan menyimak itu, mendengar, oh mereka mempromosikan sesuatu barang. Oh mereka menawarkan jasa. Kalian simak dengan baik. Kalau kalian merasa tidak perlu, ya kalian tolaklah dengan baik. Jadi kita menjadi insan cendekiawan yang baik pula. Nanti akan Bapak kaitkan dengan mata kuliah kalian ya yang bisa hadir hari ini, namun di akhir sesi saja. Selanjutnya, selain menyimak, berbicara. Oke, keterampilan berbahasa Indonesia dalam berbicara. Inilah keterampilan yang hari ini menjadi pundi-pundi rupiah bagi kita, bahkan dolar ketika sudah pro. Maksudnya apa Pak? Teman-teman mahasiswa pelajar dimanapun kalian berada, latihlah berbicara kalian. Kalian bisa menjadi pewarta, pembawa berita, master of ceremony, MC, moderator, menjadi motivasi, pembawa motivasi dan lain sebagainya. Keterampilan berbicara ini tidak serta-merta kalian dapatkan ketika kalian tidak pernah berlatih. Harus banyak berlatih. Kenapa Bapak bisa membuat channel YouTube ini? Karena saya ingin melatih keterampilan berbicara saya di depan khalayak ramai. Kalian bisa lihat, banyak artis-artis yang berbicara apa adanya, namun karena dia percaya diri, mereka dibayar mahal. Banyak juga YouTuber-YouTuber di luar sana yang dia mereview produk, jasa, atau permainan, atau games, juga dia mendapatkan followers atau view yang sangat banyak dan menghasilkan pundi-pundi dolar atau rupiah yang cukup banyak. Nah, saya sedikit bercerita, saya punya teman yang pandai dalam berbicara, meskipun dia tidak di jalur pendidikan atau ilmu komunikasi. Namun dia berlatih terus, mengikuti training-training, mengikuti seminar-seminar hingga berbicaranya bagus. Dan saya buka kunci, sekali dia menjadi MC, baik itu MC ulang tahun perusahaan, MC di dinas-dinas perkantoran, bayarannya sudah sangat luar biasa. Sudah main juta. Jadi kalau kalian mampu melatih berbicara, itu sangat baik. Latih dari awal, dari vokal A, I, U, E, O, dari konsonan selebihnya selain vokal B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V. Ingat, bukan V tapi V. Nah, berbicaranya harus jelas. Kalau berbicara kalian jelas, W, X, dan Y, Z, orang akan, oh ini bagus berbicaranya. Sekali-kali kita undang menjadi MC. Atau kalian karena menguasai suatu ilmu,
Kalian berbicara di depan umum. Ingat, banyak orang pintar tapi tidak pandai berbicara. Banyak orang cerdas tapi malu berbicara. Tapi kalau dia sudah pintar dan cerdas, pandai berbicara, pandai memengaruhi lawan bicaranya, ia akan banyak diundang oleh orang-orang. Menjadi pembicara, menjadi moderator, menjadi panelis. Dan itu bayarnya sangat menjanjikan di masyarakat revolusi industri hari ini. Karena robot hari ini belum bisa menggantikan cara berbicara manusia. Selanjutnya, keterampilan berbahasa Indonesia menulis. Oke, rekan-rekan, adik-adik, mahasiswa, atau siapapun Anda di luar sana yang menyaksikan channel YouTube ini. Keterampilan menulis ini datang dari pencipta kita, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalian berlatih menulis huruf vokal, huruf konsonan, huruf indah, raut bersambung, ya, huruf cetak atau huruf blok dan lain sebagainya. Pak, menulis ini dikategorikan menulis apa, Pak? Ketika kalian mampu menulis dengan baik dan benar, apalagi adik-adik mahasiswa nanti menulis skripsinya dengan baik dan benar, kalian akan cepat lulus. Kalian calon guru, menulis dibuat tulis dengan baik dan benar, akan indah tulisan kalian. Kata siswa kalian, ibu bagus sekali tulisannya, saya ingin jadi ibu. Kalian yang bekerja di sektor perkantoran, buat laporan. Ingat, laporan memang benar sekarang melalui media cetak atau media elektronik. Namun ada juga laporan-laporan yang ditulis dengan catatan. Biar meyakinkan pimpinan kalian. Jangan sampai pimpinan kalian tidak bisa membaca tulisan kalian. Kan seperti itu teman-teman ya. Jadi harus bisa dibaca. Pak, tapi ada Pak, apoteker tulisannya kok tidak bagus Pak, atau Bapak dokter, Ibu dokter. Nah, itu bukan menulis dalam kategori secara umum. Beliau-beliau menulisnya itu dalam bentuk kode-kode atau sandi-sandi agar memudahkan dan membuat cepat pekerjaan beliau. Tapi kalau bagi mahasiswa, bagi pelajar, bagi pekerja-pekerja kantoran, usahakan menulis yang indah. Rekan-rekan Bapak Ibu dosen yang suka menulis di jurnal-jurnal bereputasi, Scopus, WOS, dan lain sebagainya atau Sinta, ketika mereka menulis sebuah tulisan kemudian dikirim dalam bentuk artikel ke jurnal itu, dan jurnal itu di ACC hingga terbit, mereka selain mendapatkan nilai kum atau kepangkatannya, mereka juga akan mendapatkan pundi-pundi ketika tulisan itu diklaim kepada kampus ataupun kepada yang menerima, yang memberikan bantuan itu. Jadi keterampilan menulis ini wajib dikuasai dari anak-anak PAUD, anak-anak SD, SMP, SMA, terkhusus anak-anak di tingkat perguruan tinggi atau kuliah. Dan tidak menutup kemungkinan secara umum Bapak Ibu kita tetap harus menulis hingga hari ini. Selanjutnya, membaca. Oke, inilah poin penting yang harus kalian sama-sama ketahui, keterampilan berbahasa Indonesia dalam bentuk membaca. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, rajin-rajinlah membaca artikel, membaca jurnal, membaca buku dalam bentuk cetak ataupun dalam bentuk file, bisa di Google Books atau file-file PDF yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen kalian. Rajin-rajinlah kalian baca. Karena kalau kalian sering banyak membaca, kalian akan mendapatkan ilmu seperti peribahasa. Membaca adalah membuka cakrawala. Langkahkanlah kaki kalian ke perpustakaan. Karena hari ini masih dalam pandemi, usahakan kalian membaca dengan baik, dengan benar, tetap menjaga jarak, yaitu membaca perpustakaan online atau lain sebagainya. Dan ketika kalian banyak membaca, artinya kalian akan banyak menguasai ilmu pengetahuan. Ketika kalian memiliki banyak ilmu pengetahuan, kalian bisa menaklukkan yang namanya masyarakat revolusi industri 4.0. Kalian akan menjadi mahasiswa ataupun pelajar yang mampu berdiri kukuh menghadapi tantangan zaman yang semakin modern ini. Baik, selanjutnya. Oke. Di sini Pak Hani mengucapkan terima kasih. Namun karena pada kesempatan hari ini Pak Hani mengundang mahasiswa-mahasiswa yang Bapak Hani ajar di kampus Universitas Widyagama Mahakam, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Bapak memberikan kesempatan untuk membuka sesi tanya jawab. Silahkan dari Mbak atau Mas yang ingin bertanya mengaktifkan suaranya. Bapak persilahkan. Ya Pak, saya ingin bertanya. Oke, silahkan Mbak Firda ya. Ya, silahkan Mbak Firda.
saya ingin bertanya, keterampilan apa yang harus kami kuasai sebagai mahasiswa? Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Mbak Firda. Saya tampung dulu ya. Nanti akan Bapak jawab bersamaan. Lanjut. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Saya Pak Siti Romlah. Mbak lagi. Oke, baik Mbak Siti Romlah. Silakan Mbak Siti Romlah. Bertanya apa? Saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara berbicara yang baik itu seperti apa Pak? Apalagi kan kami ini mahasiswa PGSD, kedepannya kan kami akan menjadi guru untuk siswa sekolah dasar. Oke, mantap sekali. Baik, terima kasih Mbak Siti Romlah dan Mbak Firda yang sudah bertanya. Jadi pertanyaan yang terlontarkan barusan adalah salah satu dari tema besar kita pada pagi hari ini, pada semacam kuliah umum Bapak pada pagi hari ini. Mbak Firda bertanya, sebagai mahasiswa ini keterampilan apa sih yang harus paling dikuasai? Kalau menurut yang Bapak baca dari banyak referensi buku-buku ataupun artikel yang sudah dibaca, untuk menghadapi masyarakat revolusi industri, dua keterampilan yang paling menonjol ialah keterampilan menulis dan keterampilan berbicara. Ini yang paling menonjol karena dua-duanya bisa menghasilkan uang. Kok bisa, Pak? Ya, ketika kalian menulis yang bagus, kirim ke artikel, atau kalian menulis dalam bentuk novel, novelnya bestseller, wah luar biasa pundi-pundi rupiah yang kalian dapatkan. Begitu pula kalau kalian seperti yang tadi Bapak ceritakan menjadi MC, wah luar biasa uangnya itu kalau jadi MC itu. Atau menjadi pemateri, keterampilan berbicara. Dua keterampilan ini sangat penting bagi mahasiswa untuk diasah mulai hari ini. Bahkan harusnya mulai dari kemarin-kemarin. Dua keterampilan itu. Dan dua keterampilan itu harus memang benar-benar kalian kuasai. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan keterampilan yang berikutnya, menyimak, mendengar, dan membaca. Sebagai mahasiswa, kalian harus banyak membaca yang benar sesuai dengan disiplin ilmu kalian. Kalau artikel ya yang dibaca artikel, buku ya buku referensi atau buku bahan ajar. Seperti itu Mbak Firda ya. Dua keterampilan yang utama adalah berbicara dan menulis, tapi tetap didukung oleh keterampilan membaca dan menyimak dari Bapak Ibu dosennya tentunya. Oke, atau dari channel-channel YouTube seperti channel YouTube Bapak Hani Subakti. Tetap like, comment, and subscribe. Oke, pertanyaan yang kedua dari Mbak Siti Romlah ya. Sebagai mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, bagaimana menganalisis 4 keterampilan ini? Jelas, Mbak dan teman-teman yang lain yang bergerak di bidang pendidikan, ilmu komunikasi, hubungan-hubungan internasional dan sebagainya. 4 keterampilan ini paling sering dikuasai. Khusus untuk guru sekolah dasar. Ingat, di guru sekolah dasar seperti yang Bapak ajarkan di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, ada kelas tinggi dan kelas rendah. Dari 6 kelas ini, 3 kelas rendah, 3 kelas tinggi. Setiap kelas ini pasti berbeda keterampilannya. Maksudnya apa, Pak? Ketika mengajar di kelas rendah, mereka pasti membutuhkan yang namanya keterampilan menulis. Itu menjadi pondasi mereka ketika di kelas rendah. Keterampilan membaca paling penting bagi anak-anak kelas rendah. Keterampilan membaca dan menulis. Menyimak, ya ini butuh pemahaman. Jadi Mbak Siti Romlah ketika menjadi guru sekolah dasar harus bisa menjelaskan dengan baik dan benar agar siswanya mampu menyimak dengan baik dan benar tentunya. Dan membaca, ingat karena anak kelas rendah kebanyakan belum terampil membaca, keterampilan membacanya belum bagus. Oleh karena itu Mbak Siti Romlah serta mbak-mbak dan mas yang lainnya membantu mereka untuk membaca. Ya, namun ketika di kelas tinggi, 4 keterampilan ini tinggal disempurnakan saja. Kelas 4, kelas 5, kelas 6, mereka kemungkinan besar sudah bisa membaca. Menyimaknya sudah bagus. Kemudian menulisnya harusnya sudah bagus karena sudah dilatih sama guru kelas di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan berbicaranya harusnya juga sudah bagus. Namun tugas berat memang ada di teman-teman guru sekolah dasar. Karena beliaulah yang menjadikan tolok ukur berpikir siswa itu. Ketika si ibu guru, si bapak guru menulisnya dengan bagus, dipastikan si siswa akan mudah memahaminya. Berbicaranya dengan bagus dan siswa pun akan mudah memahaminya. Membacanya pun, membacakan cerita atau menjelaskannya pun dengan bagus, siswa juga akan mudah memahaminya.
hingga siswa dapat dengan mudah mengerti pelajaran yang kita sampaikan. Ingat adik-adik mahasiswa, keterampilan berbahasa Indonesia itu penting di semua lini, khususnya di pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD seperti yang ditanyakan oleh Mbak Siti Romlah tadi. Jadi tinggal kalian menyamaratakan 4 keterampilan ini, namun dengan catatan ketika di kelas rendah berbeda dengan kelas tinggi. Lebih khusus dengan anak-anak kelas rendah, ini membutuhkan pendampingan, membutuhkan kerja keras dari Bapak, Ibu guru, ataupun calon-calon guru yang hari ini hadir. Baik, mungkin itu Mbak Siti Romlah atau Mbak Firda ada yang mau ditambahkan? Silakan. Cukup, Kak. Cukup? Baik. Terima kasih ya, semoga cukup jelas apa yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mbak Siti Romlah, semoga juga cukup jelas. Baik, adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar, siapapun Anda di luar sana yang menyaksikan channel YouTube Hani Subakti, itulah garis besar yang bisa Bapak sampaikan untuk penutup pada diskusi hari ini secara daring melalui Zoom meeting. Keterampilan bahasa Indonesia harus kita kuasai. Benang merahnya adalah ketika kalian mau bermanfaat di masyarakat luas, di negara kesatuan Republik Indonesia ini, kalian ingin memberikan manfaat untuk bangsa ini, kita tidak usah mengharap apa yang diberikan oleh bangsa, tapi kita jadikan diri kita apa yang harus saya berikan untuk bangsa ini. Sebagai pemuda yang tangguh, ingat 2045 adalah Indonesia emas, di mana masyarakat produktif, remaja-remaja hingga kaum dewasa produktif sudah banyak di Indonesia. Saat itulah kita harusnya bisa menguasai dunia. Memang masih cukup panjang. Namun mulai hari ini, di awal bulan Januari ini, di tahun 2021 ini, kita semangati diri kita. Oh, saya mahasiswa. Oh, saya pelajar. Oh, saya pekerja. Oh, saya Bapak Ibu dosen. Oh, saya Bapak Ibu guru. Oh, siapapun saya harus mampu menguasai 4 keterampilan ini agar kita dipandang sebagai orang yang berilmu. Ketika kita berkomunikasi, kita mudah dipahami, mudah dimengerti, dan gampang bergaul. Tentunya menjadi sebuah kebanggaan kita semua. Oleh karena itu, mulai hari ini pastikan diri kita adalah kaum cendekiawan terpelajar. Banyak-banyak membaca, khususnya adik-adik mahasiswa PGSD yang pagi hingga siang hari ini sudah bergabung. Banyaklah membaca, banyaklah menulis, latihlah berbicara kalian, mendengarkanlah yang baik-baik agar kalian menjadi mahasiswa yang nantinya lulus tepat waktu, mendapatkan nilai yang tinggi, menjadi mahasiswa yang berguna bagi nusa dan bangsa, khususnya membanggakan keluarga tercinta. Baik, itulah yang dapat Bapak simpulkan pada pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir di Zoom meeting Bapak pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube ini. Tidak ada salahnya kita belajar dan terus belajar. Akhir kata, Pak Hani ucapkan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap like, comment, and subscribe.